Salah satu upaya percepatan penanganan banjir bandang adalah perbaikan infrastruktur. Salah satunya adalah bagaimana memperbaiki jalur listrik di sana. Kita akan berbincang dengan General Manager PLN Unit Induk Wilayah NTT, Pak Agustinus Jatmiko. Pak Agustinus, selamat malam. Ya, Pak Agustinus. Ya. Ternyata tidak hanya jaringan listrik, juga jaringan seluler masih susah untuk dihubungi di Nusa Tenggara Timur. Korban banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur terus bertambah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat ada 128 orang yang meninggal dunia akibat banjir dan longsor di Nusa Tenggara Timur. Kepala BNPB Doni Monardo hari ini meninjau posko pengungsian di Lembata. Tidak hanya itu, Doni juga meninjau dapur umum di lokasi pengungsian untuk memastikan kebutuhan pangan pengungsi bisa terpenuhi. Sementara itu, hingga kini status banjir bandang yang terjadi di Nusa Tenggara Timur masih belum ditetapkan sebagai bencana nasional. Menurut Doni, status bencana nasional baru akan ditetapkan apabila kegiatan pemerintahan daerah lumpuh total. Kota. Ini yang sakit dimasukin mobil aja. Apakah penanganan korban bencana atau mitigasi bencana berjalan dengan baik? Sudah ada seorang ahli mitigasi, dosen dari Darwin University yang juga warga NTT, Jonathan Lasa. Bung Joni, selamat malam. Sepanjang pengamatan Anda, bagaimana penanganan terhadap bencana di NTT? Bagaimana kamu bikin terbalik? Ya, Jonathan, bagaimana Anda melihat penanganan pemerintah terhadap bencana, beragam bencana yang terjadi di Nusa Tenggara Timur? Ada sistem kritiknya ya. Jadi saya merasa tidak ada peringatan didapati oleh warga. Ya. Apa-apa saja yang menjadi kendala atau yang masih kurang yang dilakukan pemerintah saat ini? Jadi begini, Bang Latif, di Indonesia ini belum dikenal risiko siklon tropis yang sistematis, yang memadai. Jadi di dalam database BNPB sendiri itu nggak ada namanya siklon. Jadi siklon ini merupakan hal baru buat kita. Istilah siklon ini baru kita kenal mungkin dalam waktu 6-7 tahun terakhir secara formal. Oke, Jonathan, mungkin kita harus perbaiki dulu sistem audio. Sementara kita akan menghubungi dulu Wakil Gubernur NTT, Yosep Naesoy. Pak Yosep, selamat malam. Malam. Ya, Pak Wagub. Pak Latif ya. Ya, betul sekali Pak Yosep. Pak Latif Siregar ya. Betul sekali Pak Yosep. Bagaimana penanganan korban sejauh ini? Ya, jadi saya harus berikan data yang akurat dan terkini. Sampai dengan hari ini 95 orang meninggal dunia.
Yang masih dicari itu masih fluktuasi. Karena hari ini kami menemukan lagi beberapa jenazah yang saya sendiri dapat, ada 4 jenazah. Itu di Lembata. Dan sekarang kami baru kembali dari Lembata. Kami dengan membawa orang tua dan beberapa orang yang kakinya patah untuk dimasuk di rumah sakit di Leba-Leba. Itu. Dari beberapa kabupaten di sana, yang paling parah itu di mana, Pak Wagub? Yang paling parah itu 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Lembata. Tapi yang dampak dari bencana ini hampir separuh dari kabupaten dan kota yang ada di Nusa Tenggara Timur mendapat dampaknya, mengalami dampak dari siklus tropis ini. Oke. Jadi mulai dari Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, Kabupaten Melaka, Kabupaten Saburai Jua, Kabupaten Kupang, bahkan Kabupaten Ende juga ada. Ada 11 kabupaten yang terdampak. Oke. Ada Kabupaten Ngada juga. Kalau melihat begitu banyaknya daerah yang terdampak bencana ini, bagaimana dengan penanganan? Apakah ada kendala, Pak Wagub? Oh, pasti, Pak. Kendala yang pertama adalah kendala cuaca. Yang pertama adalah bagaimana kita mengevakuasi jenazah-jenazah yang lagi tertimbun. Iya. Saya sendiri memimpin tadi dengan Pak Doni Monardo di Lembata, bagaimana kami harus dengan alat yang sederhana dengan masyarakat yang TNI Polri, kami harus mengguling batu yang begitu besar. Karena alat beratnya kami harus datangkan dari Flores. Kita tahu bahwa dari Flores mau ke Alor, ke Adonara dan ke Lembata itu lewat laut. Dan menurut ramalan BMKG belum bisa kapal-kapalnya melewati laut menuju Lembata atau menuju Adonara. Oke. Oleh sebab itu kami menggunakan alat yang ada saja di Lembata dan di Adonara. Mudah-mudahan besok sudah bisa. Oke, Pak Yosep, kalau kita melihat kerusakan yang begitu parah dan ada yang bilang bahwa banjir seperti ini baru pertama kali terjadi, apakah ini berarti pemerintah tidak menyiapkan infrastruktur atau dana atau bantuan untuk mengatasi persoalan ini? Ya, memang kalau bilang tidak mempersiapkan juga bisa iya bisa tidak. Karena ini siklus ini biasanya setiap tahun di tengah laut. Tapi baru pertama kali terjadi di Indonesia dan kemudian di provinsi kami yang mengalami ini. Ini pertama kali di Indonesia mengalami siklus tropis Seroja ini. Oke, kita juga bergabung bersama Jonathan Lasa, seorang ahli mitigasi bencana. Bung Jonathan? Ya, saya juga kebetulan mantan pansus undang-undang bencana alam, undang-undang tata ruang, jadi saya dulu pernah mendalami itu mitigasi, jadi cocok ini. Baik, cocok, oke. Bung Jonathan, ini siklon baru pertama kali terjadi di Indonesia, mungkin juga termasuk di Nusa Tenggara Timur. Bagaimana kemudian kita bisa menyiapkan mengatasi sebuah bencana yang tidak bisa kita duga akan terjadi? Halo, Bung Jonathan? Belum tersambung lagi. Saya kembali ke Pak Yosep. Pak Yosep, kalau dalam beberapa hari ini, tadi Bapak menceritakan bagaimana Bapak bersama Pak Doni Monardo membantu proses pencarian korban dan pemakaman. Dengan membantu korban yang hidup, apa yang sudah dilakukan dan apa kendalanya, Pak? Begini, yang masih hidup itu pasti kami akan mencari suatu tempat untuk mereka karena mereka kehilangan rumah. Kesulitan yang kita hadapi sekarang adalah bagaimana kita memisahkan mereka dari satu kelompok kampung atau keluarga. Karena sekarang mengingat kita masih ada COVID-19. Oleh sebab itu kami mencari kebijakan supaya mereka bisa ditaruh di rumah-rumah penduduk dengan dibiayai oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, bagi mereka yang sakit, tadi kami juga pulang ke Leba-Leba, kami muat beberapa orang tua yang sakit. Kemudian yang kakinya patah kami menemukan, karena terisolasi di desa
desa yang tidak bisa tembus karena jalannya putus, tetapi baru hari ini bisa tembus. Kami membawa mereka ke rumah sakit di Lebo-Leba. Oke. Bantuan apakah sudah merata atau terkendala dengan jalur yang Masih juga rusak? belum merata, tetapi kami beruntung karena Pak Doni bawa 4 helikopter, jadi bisa dipakai melalui helikopter. Jadi ada yang sudah sampai, tapi ada yang masih di atas gunung yang belum ada helipad, jadi kami turun dari atas saja. Kalau ada 11 kabupaten, tadi Pak Yosep juga sampaikan bahwa ini merupakan setengah dari NTT pada saat ini terdampak. Apakah butuh bantuan pemerintah pusat untuk menyatakan ini sebagai bencana nasional untuk memudahkan penanganan? Begini Pak, mau status apapun, tetapi yang paling penting sudah ada instruksi dari Presiden, semua komponen bangsa ikut membantu dan semua departemen ikut membantu. Gitu, apapun statusnya. Karena begini, bencana ini tujuan yang pertama adalah mengurangi, mengeliminir, bahkan meniadakan kefatalan dari akibat bencana. Itu yang paling penting. Mau dia statusnya bencana nasional, status darurat atau apa, tetapi yang paling penting adalah penanganan secara cepat untuk mengurangi, meniadai kefatalan dari akibat bencana. Itu yang paling penting. Ya, kalau dia menjadi bencana nasional mungkin dana bisa lebih besar. Apakah dana merupakan kendala dalam penanganan pada kali ini, Pak Wagub? Pasti dana mengalami hambatan, tetapi kalau di dalam bencana ada yang namanya tanggap darurat. Tanggap darurat, kalau instruksi Presiden, saya kira semua kita pasti akan ikut karena itu ada dasar hukumnya. Kalau di dalam bencana itu ada tiga proses. Yang pertama adalah tanggap darurat, yang kedua adalah rehabilitasi, dan yang ketiga rekonstruksi. Dalam undang-undang bencana yang saya tahu, di undang-undang nomor 24 tahun 2007. Oke, kalau melihat kerusakan yang begitu parah, kira-kira mulai dari mana nantinya kita mengawali rehabilitasi ini supaya cepat penanganannya? Ya, memang pertama mestinya sebenarnya judul yang kita lakukan ini paling bagus sebenarnya, yaitu dengan mitigasi. Pertama dengan mitigasi. Tapi semua kita tahu bahwa di Indonesia ini mitigasi itu masih sangat lemah. Saya harus ngomong terbuka. Yang dimaksudkan dengan mitigasi adalah serangkaian usaha, ya kan? Untuk pembangunan fisik. Lihatnya pembangunan fisik, jangankan kami di NTT Pak, lihat di DKI, mana ada tata ruang yang ditaati? Undang-undang tata ruang aja tidak ditaati, Undang-Undang 26 tahun 2007. Sudah jadi baru kita mau menata kembali, ya tidak mungkin. Oleh sebab itu saya mengatakan bahwa dalam keadaan begini, mau atau tidak mau kita harus melakukan mitigasi. Dengan apa? Dengan dimensi ideal. Kita harus lakukan sesuai rangkaian kegiatan atau usaha untuk pembangunan fisik, melakukan penyadaran kepada masyarakat bahwa bahaya dari bencana itu sangat luar biasa, dan peningkatan kemampuan masyarakat untuk menghadapi bencana. Tentu saja ini hal tidak mudah. Maka kami dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, kami melakukan apa yang dinamakan dengan 3 dimensi. Yang pertama adalah dimensi idealis. Di dimensi idealis itu artinya semuanya pasti harus mesti dilakukan. Tetapi kita harus tahu ini realistis. Ini sudah terjadi. Kemudian masalah budaya. Mereka yang tinggal bertahun-tahun di pesisir pantai. Mereka yang tinggal bertahun-tahun di pinggir gunung. Tidak semudah itu untuk kita memindahkan mereka. Jadi perlu penyadaran. Kemudian ada kesadaran dari masyarakat kita tentang bahaya bencana. Mulai dari sekolah, mulai dari taman kanak-kanak. Kita mesti niru dari Jepang. Dari Jepang untuk mereka mulai dari taman kanak-kanak sudah bisa menyadari bagaimana akibat dari bencana. Oleh sebab itu saya kira kata kuncinya adalah mulai dari pendidikan anak-anak. Ini pendidikan anak-anak di TK sampai dengan perguruan tinggi. Pak Yosep, kami dengar sebentar lagi Bapak akan rapat dengan Bapak Presiden untuk penanganan bencana ini. Apa yang akan Bapak sampaikan nanti kepada Bapak Presiden? Ya, saya mau sampaikan begini Pak. Artinya semua yang kami alami ini menjadi masukan untuk kita melakukan proses ke depan. Yang namanya mitigasi itu Pak. Artinya kita walaupun daripada kita tidak mulai, walaupun terlambat, kita mulai melakukan itu.
Yang pertama adalah tata ruang. Ini harus dengan sungguh-sungguh. Bagaimana struktur ruangnya, bagaimana pola ruangnya, bagaimana penataan ruangnya. Ini bukan hanya di Nusa Tenggara Timur, tetapi seluruh Indonesia. Kemudian bagaimana kita meningkatkan kemampuan dari masyarakat untuk bahaya bencana itu. Oke. Kemudian bagaimana seandainya bencana sudah ada, bagaimana kita mengeliminir atau meminimalisir kefatalan dari akibat bencana itu. Tentu saja ini pekerjaan tidak mudah, tapi harus melakukan perencanaan secara komprehensif dan integral, dan semua komponen bangsa yang ada di Indonesia ini, mari kita sama-sama melakukan penyadaran yang seperti saya katakan tadi. Baik, oke. Di tengah duka, Pak Yosep masih berpesan bahwa kita harus ambil hikmah dari bencana ini untuk kebaikan Indonesia ke depan. Pak Wagub, terima Betul, kasih. Pak. Tapi Pak Latif, saya berterima kasih kepada Pak Jokowi. Ya, Ada suatu istilah kuno dulu, gaudete cum gaudetibus, flete cum fletibus. Menangislah dengan orang yang lagi menangis. oke. Bergembiralah dengan orang yang bergembira. Terima kasih Pak Jokowi. Baik, Sangat oke. respect kepada masyarakat yang lagi menderita sekarang. Terima kasih. Terima kasih Pak Wagub, dan juga tadi Ya, saya bergabung minta juga izin, Pak, bersama Jonathan Lasa. Ya. Ya, selamat malam. Saya minta izin, Pak Latif. Terima kasih. Mau Godang. Mau latih Mau godang. Pak. Terima kasih Pak Mau Yosep. Ya, Ya, Pak. baik. Terima kasih, Baik, ya. Ya. Seorang warga diringkus polisi karena melakukan aksi eksibisionisme di tempat umum. Kami segera kembali.